Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang teori Albert Bandura dalam tinjauan motivasi. Yang pertama yaitu biografi Albert Bandura. Bandura lahir di Mundare, Kanada, 4 Desember 1925. Ia adalah seorang psikolog. Ia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologinya. Kemudian ia melanjutkan studi ke Universitas Loa dan meraih gelar PhD pada tahun 1952. Pada tahun 1953, ia mulai mengajar di Universitas Stanford. Hingga saat ini, ia masih mengajar di universitas itu. Teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori belajar sosial menerima sebagian besar dari prinsip serta teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan proses-proses mental internal. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Baik, saya Zahratun Imah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Langsung saja kita masuk pada teori Albert Bandura dalam tinjauan motivasi. Yang pertama yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau yang disebut dengan teori behavioristik, yang mana teori ini menerima sebagian besar dari prinsip serta teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dengan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi, dalam teori pembelajaran sosial, kita akan menggunakan penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain. Dalam pandangan sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam, juga tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan. Seperti pendekatan teori pembelajaran terhadap kepribadian, teori pembelajaran sosial itu berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan bahwa sebagian besar dari tingkah laku manusia adalah itu diperoleh dari dalam diri manusia itu sendiri, dan prinsip pembelajaran sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku itu berkembang. Akan tetapi teori-teorinya itu kurang memberi perhatian pada konteks sosial di mana tingkah laku ini muncul, dan kurang memperhatikan bahwa banyak peristiwa pembelajaran terjadi dengan perantaraan orang lain. Maksudnya, ketika melihat tingkah laku orang lain, individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran pengamatan dalam teori belajar sosial. Nah, Albert Bandura di sini itu meyakini bahwa pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan langsung. Dengan mengamati orang lain, manusia mempelajari respon yang diikuti hukuman atau yang mendapatkan penguatan. Contohnya, anak-anak mengamati karakter di televisi dan mengulanginya lagi apa yang didengar atau dilihat. Jadi mereka itu tidak perlu melakukan sendiri beragam perilaku secara acak dan berharap mengetahui mana yang akan dihargai dan mana yang akan tidak dihargai. Selanjutnya yaitu ada dua pembelajaran melalui pengamatan. Yang pertama yaitu pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain, atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai vicarious conditioning. Yang kedua,
yaitu pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku suatu model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan atau pelemahan pada saat pengamat itu sedang memperhatikan model itu, mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Nah, model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Albert Bandura menjelaskan mengenai keterlibatan 4 fase dalam pembelajaran melalui pengamatan ini, yaitu yang pertama, fase atensi. Fase atensi ini merupakan pemberian perhatian pada orang atau model yang ditiru. Keinginan untuk meniru orang atau model karena orang atau model tersebut mempunyai sifat dan kualitas hebat, berkuasa, dan sifat lainnya. Dan keinginan memperhatikan dipengaruhi oleh kebutuhan dan minat pribadi. Semakin ada hubungannya dengan kebutuhan dan minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya. Yang kedua yaitu fase retensi. Fase ini merupakan fase mengingat. Setelah melakukan pengamatan terhadap sebuah model, pastinya orang tersebut akan melakukan mengingat hal apa yang telah dilakukan oleh model tersebut, kemudian disimpannya di memorinya. Yang ketiga yaitu memproduksi gerak motorik. Komponen ketiga dalam proses peniruan adalah mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi tindakan, dan ini meliputi kekuatan fisik. Yang selanjutnya yaitu fase motivasi. Nah, orang itu tidak akan memperagakan atau melaksanakan setiap hal yang dipelajarinya lewat proses pengamatan, bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Misalnya itu karena ada hadiah, anak akan melakukan hal yang kita suruh, ataupun sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung penyampaian materi dari teman saya. Jadi di sini saya akan menyambung teori tentang peniruan. Jadi dalam teori Albert Bandura, teori yang ketiga yaitu teori peniruan atau modeling. Jadi seperti ini, Albert Bandura bersama Richard Walters telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru. Meskipun pengamatan itu tidak dilakukan secara terus-menerus, proses belajar ini semacam ini disebut sebagai observasi learning. Menurut Albert Bandura, pelakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Pandangan ini menjelaskan beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan. Kemudian perkembangan kognitif anak-anak menurut pandangan pemikir Islam yang terkenal pada abad ke-14 yaitu Ibnu Khaldun. Perkembangan anak-anak hendaklah diarahkan ke perkara yang mudah, kepada perkara yang lebih susah, yaitu mengikuti peringkat-peringkat, dan anak-anak sebaiknya diberikan contoh-contoh yang dapat dipahami melalui panca indera. Menurut Ibnu Khaldun, anak-anak hendaklah belajar dan dibentuk dengan lemah lembut, bukannya dengan metode yang keras. Unsur utama dalam peniruan yang pertama yaitu perhatian atau attention, yang kedua ingatan atau retention, yang ketiga adalah reproduction, yang keempat motivasi. Selanjutnya ciri-ciri teori peniruan. Jadi di sini teori peniruan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku atau model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, dan lain-lain. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecakapan demonstrasi guru sebagai model. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatut. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak belas yang sesuai, dan diakhiri dengan peneguhan positif. Jenis-jenis peniruan ini ada peniruan langsung,
Kemudian ada peniruan tak langsung, peniruan gabungan, serta peniruan sekat laluan. Kemudian poin yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan teori Albert Bandura. Pertama, kekurangannya adalah teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Selain itu, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga untuk meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilakuan yang tidak bisa diterima dalam masyarakat. Kemudian kelebihannya adalah teori Albert Bandura ini lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Albert Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus Ersborn. Kemudian pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan untuk merespon, dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, yaitu faktor sosial dan juga kognitif. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.